motivation. Ini lebih ke orang datang kemudian kita kasih tahu, oh kamu nih lebih cocok jadi ini nih sebagai mungkin jadi seorang pelawak atau penyanyi atau apa yang bidangnya yang pas buat dia. Gue cocok gak jadi penyanyi? Enggak ya? Cocok. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bisa nyanyi. Iya. Terus Kemudian yang keenam ada namanya consultation by SMS. Jadi orang bisa konsultasi lewat SMS. Oh canggih, canggih. men, gila sekarang konsultasi virtual bisa pakai SMS, gila. Wuhuhuhu. Edan, men. Balik lagi di D&D Show, Dagindan Desta Show. Masih bersama tamu kita, Kak Ferry. Kak Ferry. Bukan. Dia adalah seorang penasehat spiritual. Yes. Nah itu dia. Gimana? Tanya pertanyaan sampai di mana tadi? Enggak, tadi kan kita baru nanya, apa sih namanya, bukan metode ya tadi lo nyebutin. Iya, 8 produk itu tadi. 8 produk itu, 8 cara itu. Itu apa aja coba? Iya tadi setelah event completely saya ada namanya psychological solution. Nah ini pemecahan secara psikologi. Jadi biasanya orang datang kita consulting gitu. Ini biasa kayaknya apa orang Inggris kok bahasanya Inggris mulu kenapa? Ini namanya diferensiasi. Makanya saya bilang. Diferensiasi. Pembeda. Nah, terus ketiga kita ada namanya supernatural intervention. Jadi itu apaan nih? ini lebih ke orang yang datang kemudian kita coba pengobatan alternatif, kemudian aura, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan supernatural. Oh, oke. Kemudian kalau disantet gitu bisa itu supernatural ya intervention masuk ke tuh. situ. Kemudian keempat ada namanya management decision. Management decision. Nah, di keputusan manajemennya lebih orang datang ke kita misalnya dia punya perusahaan atau dia seorang pembuat suatu keputusan kemudian dia bertanya dan kita akan kasih dia solusinya untuk kira-kira kalau saya bikin perusahaan ini mengekspansi perusahaan untuk bidang ini bagus gak? Wah, contoh dan kayak men, gitu. perusahaan bisa gitu. Bisa. Kalau tender-tender gitu bisa juga? Nah bisa. Wih, wah, Kecuali lu kayak kemarin tadi nggak dapet ya tendernya. kagak dapet gue. Salah orang, salah penasihat spiritual gue. Oke. Terus kelima ada namanya personal motivation. Ini lebih ke orang datang kemudian kita kasih tahu, oh kamu nih lebih cocok jadi ini nih sebagai mungkin jadi seorang pelawak atau penyanyi atau apa yang bidangnya yang pas buat dia. Gue cocok gak jadi penyanyi? Enggak ya? Cocok. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan bisa nyanyi. Iya. Terus Kemudian yang keenam ada namanya consultation by SMS. Jadi orang bisa konsultasi lewat SMS. Oh canggih, canggih. men, gila sekarang konsultasi virtual bisa pakai SMS, gila. Wuhuhuhu. Edan, men. Kalau dulu nggak ada ya, Fer? Terus ketujuh kita ada namanya listening your problems. Jadi kita mendengarkan keluhan lewat telepon juga. Oh, gitu. Fer, kan gue nanya. Oh nanya ya, kenapa? Kalau apa dulu SMS belum ada ya kalau dulu ya? Baru-baru ini berarti? Kita baru September. September sekarang sudah jalan di hampir sekitar 4 bulan 5 bulan lah ya. Providernya apa? semua provider ya? Semua operator tapi providernya satu lah. Oke, cakep. Iya. Terus yang Terus terakhir? yang terakhir kita ada namanya problem solving by email. Jadi kita memecahkan email advice model dia bisa kirim foto kemudian lewat by email. Canggih banget ya? Edan, zaman sekarang emang nih. Zaman sekarang, emang mesti gitu ya. Harus menyesuaikan dengan teknologi ya. Betul. Even yang namanya berhubungan dengan dunia spiritual ini ya. Betul. Iya nggak? Nggak cuma dipegang, lihat nama gitu doang. Enggak, kan gila loh. I think I'm interested with this. Ya, dan mungkin satu lagi yang unik kali ya, karena kalau saya sistemnya tidak ada satu tempat khusus, karena kita konsepnya cafe to cafe. Jadi konsultasi dengan saya ketemunya cafe to cafe. Wah ini penasihat spiritual gaul nih. Gaul Edan. Oke. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sama Ferry yang dari apa namanya? Consultant spiritual. Belajarnya di mana? Yang belajarnya dari apa ya? Keturunan ya? Keturunan. Ada keturunan juga ada entah ngambil dari mana dia dari Itu namanya gift. Goa mana gitu ya. Namanya gift. Ya? Gift. Iya. Bahasa Inggrisnya gift. Gift ya. Tapi kalau yang satu ini kita memanggil tamu, dia tuh belajarnya lebih formal gitu ya. Sekolah maksudnya. Ya, sekolah. Dan dia bukan penasihat spiritual, tapi dia juga menasehati apa yang ada dalam diri Dia kita. adalah dukun kita. Kita panggilkan Mbak Ferry. Ya. Halo. Mbak Ferry, selamat malam. Silakan duduk. Tadi yang lupa gue tanyain sama Ferry yang cowok ya. Fer, lu bisa mawangi hujan juga katanya? Iya, itu masuk ke yang produk pertama, event completely. Jadi kalau misalnya ada event, kemudian kita coba melengkapinya dengan cara gimana nih caranya supaya hari ini di sini tidak hujan gitu. Kalau Ferry yang Mbak ini juga bisa pawang apa aja, Mbak Ferry ini? Pawang apa aja? Pasti beda banget. Orang gila pasti.
Oke, Mbak Ferry ini adalah seorang psikolog ya, tapi nggak buka praktek juga ya? Belum buka praktek. Belum buka praktek, Oh, masih dalam proses. masih dalam proses. Jadi Iya. sebenarnya gue nggak tahu kenapa, tapi kadang-kadang suka ada perdebatan antara dunia spiritual sama psikolog diaduin. Kenapa sih? Menurut Ferry kenapa? Emang ayam ya? Iya, kenapa sih ada debat segala macam ya kalau nggak salah ya? Whatever gitu, kenapa? Apa bedanya? Sebenarnya beda sih enggak ya, Loh? cuman metodenya Oh iya? gitu loh. Artinya tujuan utamanya kan memang kita problem solving. Beliaunya ini pakai metode Beliau. spiritual, aku enggak gitu. Kita pakai metode-metode yang kita bisa belajar. Gitu. Oh gitu. Oh, kalau Mas, ini namanya sama sih. Kalau Ferry cowok, Ferry cowok. Namanya Mas Ferry aja. Mas Ferry belajar nggak dulu itu kayak gimana tuh belajarnya? Ya, saya kebetulan juga ada faktor keturunan, kemudian kita mendalami juga. Oh. Sama kalau gua keturunan ambeien beda. Kagak enak nih. Kalau Ferry gimana? Mbak Ferry cewek nih, Ferry Iya. cewek. Apa sih kalau menurut lo, menurut Mbak Ferry yang membedakan kan sama-sama problem solving. Yang membedakan adalah kalau yang dari psikolog itu ada metode tertentu gitu. Apa yang membedakannya tuh dari sisi mananya? Mungkin kalau Mas Ferry ini kan dia bisa pakai SMS aku tadi dengar, kemudian bisa pakai suara. Email. Kalau kita harus mereka cerita, kemudian boleh pakai surat ataupun harus ketemu langsung bisa. Ke tahap pertama mungkin kita akan mendengarkan, kita building trust dengan klien kita. Setelah itu kan kita bisa tahu nih sebenarnya problemnya di mana. Kemudian kita bisa untuk cari sumber selain dia. Jadi gini, manusia kan tidak lepas dari lingkungannya. Iya, benar sekali. Otomatis misalnya nih remaja yang datang, kita bisa tanya temennya gimana dia kesehariannya, kemudian keluarganya, bisa orang tuanya, atau kalau punya pacar, pacarnya. Oh, Jadi data kita lengkap, kemudian kita akan combine, jadi ketahuan masalahnya di mana, kita bisa coba untuk berikan dia solution gitu. jadi kalau misalnya saya ada masalah gitu bisa langsung gitu ya? Bisa, Ketemu langsung gitu? ketemu langsung Janjian bisa, gitu? Kalau boleh. di situ kan datanya mesti lengkap. Kalau di sini nggak usah lengkap, it's okay. Bisa dilengkapi sama dia. Dapat dari mana-mana, ngambil. Lah dulu gue lagi mau janjian. Lo mau janjian? Iya. Oh jangan. Hai. Udah punya. Udah dia punya? Deh, Lu katanya tadi belum di belakang. Oke, tapi enak aja lu main deket-deketin aja kalau ada tamu ya. Cowok dong sekali-sekali. Udah punya. Kalau nggak gue tempel. Tapi kalau dari segi problem solving, ketepatan memecahkan masalahnya kalau dari segi psikologi bisa berapa persen? Berapa persennya kita tidak bisa langsung ya. Artinya gini, semua itu kembali kepada klien gitu. Jadi apapun yang kita sarankan, kalau dia memang mau lakuin, insya Allah sih kita bisa berhasil untuk problemnya. Tapi kita tidak bisa memaksakan dia harus ikutin apa ini. Karena dia kan manusia, otomatis kita serahkan dulu ke dia. Apakah Klien mau? juga manusia ya. Iyalah. Dibanding dengan dunia spiritual berapa persen? Sama. Kalau persentase biasanya kalau saya biasanya memberikan semacam dua opsi. Satu opsi kita kasih, kemudian satu opsi kemudian dikasih dan final keputusan adalah di tangan orang itu. Milih sendiri. Oke, itu dia obrolan kita. Nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di DND Show. Yang di rumah yang ingin curhat, nanti kita kasih nomor SMS-nya dari Ferry cowok ya. Kalau mau curhat sama Ferry cewek juga boleh. Nanti kita kasih juga nomornya. Bisa. Bisa. Curhat doang mah bisa sama siapa aja. Tapi kalau Ferry cowok nih curhatnya tentang apa ya biasanya gitu kalau Bu, orang-orang? lu pernah curhat gak sih sama orang? Duh, bukan Iya, dia. nanya. Dia pernah curhat gak sama orang? Beda pertanyaan. Ya apa? Oh iya. Kalau curhat pasti pernah lah. Soal cinta, biasa soal cinta pas ini Ferry nih. Enggak, justru kita pengen gimana nih caranya untuk ngembangin ini menjadi lebih baik gitu. Karena kan semua biasanya kalau kayak gini-gini orang selalu menganggapnya halnya selalu klinik. Nah, gimana caranya supaya Klinik tau tidak gak lo? kayak gitu? Tahu gak lo klinik? Klinik yang berobat. Klinik apa sih? Untuk klinik. Emang apa klinik? Iya, terlalu mistik, terlalu hal-hal ya berbau yang sangat gimana lah ya, seram dan menyeramkan. Magical. Magical. Tapi kok gue kan pernah copot jatuh. Gue kan pernah copot, pernah copot. Gue kan pernah ini konsultasi ke psikolog ya mungkin ya. Mungkin psikolog kan ya?
Nah, psikolog sama psikiater dulu bedanya apa ya? Psikolog sama psikolog apa beda? Ya psikolog sama psikiater. Bedanya apa, Say? Kalau- Say. Kalau psikiater dia kan dokter, kemudian ambil spesialis kejiwaan. Kalau psikolog memang ya dari S1 memang jurusannya psikologi. Bukan dokter. Jadi kalau dokter dia bisa kasih terapinya pakai obat, kita tidak. Kita Berarti bisa gua pakai terapi perilaku. Psikiater dulu ya. Lu kasih obat ya? Gue pernah punya masalah dulu. Cerita ke psikiater, terus dikasih ini bandul gitu, ngek gitu. Itu kayak semacam hipnotis bukan sih sebetulnya? Gimana tuh? Mungkin ya, mungkin itu termasuk bagian dari terapi yang dokter dia kasih gitu. Iya. Dikasih obat juga sih waktu itu. Oh iya lu Obat tidur gila. ya? Oke, tapi kalau di luar bagaimana tanggapan dari pemirsa muda Global TV yang di luar lebih baik pergi kemana? Mungkin ya nih kita lihat apa tanggapan orang di luar sana. Kita lihat, mari. Mana? Nih. Kalau gue ada masalah itu kalau antara gue harus milih ke psikolog atau ke penasihat spiritual, gue lebih ke psikolog deh. Karena menurut gue masih alasan-alasan mereka masih masuk akal. Sedangkan kalau penasihat spiritual kan kadang-kadang suka yang jauh dari logika kadang-kadang. Dan untuk mengatasi masalah kan seharusnya mempunyai jawaban untuk berdasarkan logika. Itu kali menurut gue. Gue kalau masalah yang pasti pertama gue ke penasehat spiritual ya. Ke penasehat spiritual tuh maksudnya ke guru agama lah, ke guru agama yang gue anut gitu. Menurut saya kalau punya masalah gitu lebih baik konsultasi sama psikolog aja karena yang jelas-jelas aja deh. Buat gue, kalau gue ada masalah, kayaknya mendingan gue pergi ke penasihat spiritual gue karena lebih ada jalan keluarnya aja. Kita lebih mendekatkan diri sama yang di atas, terus lebih berguna aja, nggak macem-macem gitu. Gue kayaknya sama Tuhan gue ya, jadi gue ya termasuk ke penasihat spiritual gue, guru agama. Kalau menurut gue kalau ada masalah kita mendingan ke psikolog ya, karena lebih dia itu pasti ngomongnya ada dasar ilmunya kan sesuai dengan pendidikan mereka. Dan sebenarnya sih psikolog itu bukan dokter ya, hanya tempat untuk kita sharing, tapi lebih bisa kredibilitasnya lebih dipercayalah daripada spiritual. Mungkin gue ke psikolog ya, karena kan itu ilmunya lebih baku ya. Cuman gue nggak tahu kalau spiritual kan itu nggak ada standarisasi ilmunya, ya nggak? Kalau psikolog kan ada standarisasi ilmunya, ya nggak? Tapi kayaknya di Indonesia orang lebih ke ini ya, yang spiritual gitu, penasihat spiritual itu lebih banyak lah ya dibanding ke psikolog. Jadi ikutin tren aja ya? Ikutin tren di Indonesia aja lah. Iya.